Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada. Tetap semangat, walau bagaimana petani porang tetap dalam rasa syukur. Monggo diikuti videonya lur. Dulur, saat ini tanggal 27 Juni 2024 atau bulan 6 hampir berakhir. Ada pergolakan harga atau geser nota yang semula di harga petani gapai 11.800, kini loss. Di harga di petani ada yang 9.000 sampai 10.000. Tapi bagi kami petani komunitas porang itu hal biasa kalau geser segitu. Yang penting masih di atas 9.000 itu sudah bagus lah. Sebenarnya dengan harga 11.800 petani sudah sangat bahagia, tapi nggak apa-apalah geser menjadi 9.000 sampai 10.000. Sedangkan dikarenakan kemarin di gaspol harga dinaikkan sampai 12.000 di rumah produksi, akhirnya di sana overload, numpuk lagi. Drama biasa kalau sudah barang numpuk akhirnya diloskan lagi. Dulurku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, dan harga katak kini mulai melonjak lur, menggapai angka 150, antara 130 sampai 150 untuk harga katak. Dan produktivitas katak enggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kali ini karena kurang hujan juga, produksi katak juga sangat menurun. Dan antusias petani yang baru-baru juga sangat menurun sekali, dikarenakan juga mereka sudah trauma dan sudah antipati tidak tanam porang lagi. Tetapi untuk petani kawakan tetap mengembangkan porang walaupun bagaimana, karena ini adalah musim yang terbaik daripada nanti disimpan di rumah kataknya dan harga bagus akhirnya nanti naik timbangan atau dijual dan nanti di ladang kosong lagi karena memburu kebutuhan. Tetapi karena menyimpan yang terbaik ya di dalam tanah seperti ini, ditanam lagi dengan gaya yang agak gokil, karena tanam sekarang atau petani kawakan tanamnya satu lubang itu 2 sampai 3 butir dengan jarak yang sangat rapat. Kenapa dengan jarak sangat rapat itu? Dikarenakan kalau dengan jarak rapat nantinya pertumbuhan gulma atau rumput itu bisa dikalahkan dengan pertumbuhan katak. Dan kalau matun pun enggak terlalu, matun paling pisan lah, enggak sampai matun 4 kali. Kalau jaraknya jarang-jarang itu biasanya 4 kali. Dengan jarak 20 kali 30 cm, 20 cm kali 30 cm, dengan bibit 2 yang kecil, yang besar kedua, yang besar 2, yang kecil 3, itu nanti dalam waktu 2 musim sudah bisa dipanen dan sudah rantang-rantang lur, biasanya lur, dengan bobot antara 1,5 sampai 2 kiloan, dengan perawatan yang biasa-biasa saja. Dan untuk petani yang masih konsisten, kemarin dapat jackpot 11.800, sekarang turun lagi menjadi 9.000 sampai 10.000. Terus sebagai petani kalau ingin harga bagus ya ketika turun seperti itu nggak usah gali, stop panen dulu untuk sementara. Dengan harga dari tinggi menjadi turun itu yang dirugikan siapa lur? Yang dirugikan bukan petani, tapi yang dirugikan adalah tengkulak atau bakole lur, karena mereka sudah beli 11.800, ketika dijual harganya loss, bisa jadi mereka menanggung kerugian.
Jadi di dunia porang itu yang rugi tidak hanya petani saja, tengkulak juga bisa rugi. Dan kalau kuota di pabrik-pabrik itu sudah penuh, biasanya memang diturunkan seperti itu. Jadi drama overload tahap atau episode yang keberapa gitu. Dengan seperti ini masih ada solusi, jadi tunda panen atau jangan dipanen dulu. Kalaupun dipanen, disimpan di rumah dulu, ditunggu harga yang bagus atau harga yang cantik, nota yang cantik. Kemungkinan nanti akan naik lagi kalau memang pasokan dari tengkulak-tengkulak itu. Dan sekarang ini juga banyak tengkulak yang ditahan karena dia beli sudah mahal 11.800, terus dijual lagi dengan harga di bawah itu, otomatis ya daripada rugi ditahan dulu, karena nanti kalau sudah tidak antri, tidak overload dan tidak membludak lagi, kemungkinan harga akan merangkak naik lagi. Nanti kalau merangkak lagi pasti dapat jackpot, walaupun tetap menanggung kesusutan lur atau susut. Untuk sementara ini banyak petani yang tunda lagi lur, nanti tunggu harga minimal kembali ke harga 11 sampai 12 ribu, nanti kemungkinan akan ramai lagi untuk dibongkar. Sekedar informasi, banyak yang menginformasikan di media sosial bahwasanya porang sangat sedikit. Itu tidak benar lur, karena porang sekarang ini hampir merata, seluruh pulau di Indonesia ini sudah pada tanam porang, karena waktu viral kemarin dan walaupun tidak dirawat tetap porangnya tumbuh dan sudah merata. Jadi untuk saat ini porang tetap meningkat dikarenakan penerima pabrik-pabrik juga bertambah. Dengan bertambahnya pabrik secara otomatis juga kebutuhan pasokan bahan baku porang produksi juga meningkat. Untuk harga porang kering juga ada grafik peningkatan lur. Kemarin cuma sekitar 29.000, sekarang gapai sekitar 40, lebih dikit kurang dikit. Jadi seperti itulah dunia porang. Dan biasanya kalau harga turun, banyak tengkulak tidak dikirim ke pabrik tetapi dikeringkan sendiri. Daripada menanggung rugi, biasanya dikeringkan, spekulasi seperti itu. Jadi tetap semangat para tengkulak, para bakul, para maklar, ojo sampai nanggung rugi. Daripada rugi lebih baik diiris dewe jemur matahari. Nanti kalau harganya cantik, kemungkinan bisa tembus seperti zaman dahulu, porang kering sampai 75, di atas 70.000. Itu serba mungkin di dunia porang. Untuk dulur-dulur yang masih ragu, untuk mengembangkan porang, lebih baik jangan melakukan. Mergo nek separo-paro itu biasanya hasilnya kurang maksimal karena nggak yakin. Mergo wong was-was itu bakal tewas, dan siapa yang tidak yakin lebih baik tidak lakukan. Kalau untuk tanam sendiri, yang nggak yakin dengan tanaman porang ya nggak usah tanam. Biarkan mereka yang yakin, dan petani-petani yang memang sudah merasakan hasil dari porang itu biarkan melanjutkan secara kontinu dan konsisten biar dapat jackpot. Untuk petani-petani yang sudah cerdas, terutama petani BPCI, dengan penurunan harga 9.000 sampai 10.000 itu nggak terlalu jadi beban pikiran dan masalah, karena lebih baik ditahan, atau kalau sudah terlanjur dibongkar ya disimpan di dalam rumah yang teduh dan disunteki lur, ojo ning jero kebo atau ning jero sak atau di dalam karung. Usahakan biar kena angin tapi di tempat teduh. Nanti kalau harganya cantik lagi sesuai dengan keinginan, nanti baru dijual.
Yang penting tetap semangat dan lanjut mengembangkan porang dengan menanam bibit katak maupun umbi. Tapi kalau bibit umbi masih bulan 6, lebih baik jangan dilakukan dulu. Kalau bibit umbi silahkan tanam nanti bulan 10 lah. Kalau bulan 6, 7 seperti ini sampai 8, itu penyimpanan terbaik katak adalah di dalam tanah atau ditanam ulang. Dan mungkin ini sebagai referensi jenengan semuanya, karena kegiatan kami saat ini adalah tanam ini dengan 2 butir, ada juga yang 2 butir lagi, 3 butir, pokoknya 2, 3 sampai naik lah. Pokoknya cilik telu, yang kecil 3, yang gede 2. Kenapa ditanam seperti itu? Satu, memang katak sudah melimpah. Yang kedua, dan katak juga murah. Yang kedua, dengan cara tanam jarak rapat dan bibit 2-3 itu nantinya rumputnya akan kalah. Dan nanti 2 musim bisa dipanen. Karena kita kejar jumlah bukan kejar bobot. Apalagi nanti kalau memang bibit umbi laku lagi, bisa dimanfaatkan dijual menjadi umbi bibit. Untuk petani porang, komunitas porang Rasah Was Sumelang, nanti pasti akan ada hasilnya di kemudian hari. Regane ya iso gedhok, ya iso los, ya iso medun, ya iso munggah. Dan seperti ini cukup, ini bukan enggak usah digulut. Seperti ini tersempar sikil gitu aja. Yang penting si bibit katak tertutup tanah dan sinar matahari enggak langsung kena bibit, dan ini aman. Nanti tinggal merawat, dan biasanya kita panen karena ini sambil menunggu harga naik lagi karena turun, tinggal nandur kataknya saja. Dan kegiatan seperti ini rutin dan kami lakukan karena kami tetap mengharapkan berkah dari hasil porang. Untuk dulur-dulur, semoga cara tanam ataupun teori seperti ini dan prakteknya, teori komplit praktek lur, ini bisa ditiru. Kalau cara seperti ini dianggap nggak benar, ya nggak usah ditiru. Ngono lur. Dulur, demikian tadi uraian dan informasi, semoga bermanfaat. Tetap semangat, dan petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suun.